Apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ada pertanyaan yang jarang ditanyakan manusia kepada dirinya sendiri. Bukan, apakah Tuhan mengasihi saya? Bukan, kenapa Tuhan izinkan banjir bandang terjadi? Tetapi pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apakah hari ini saya mengasihi Tuhan? Pertanyaan ini seperti pedang, diam-diam tapi menembus ke dalam jiwa. Karena kasih kepada Tuhan bukan diukur dari apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita kejar, apa yang kita pilih, apa yang kita percaya saat gelombang hidup menghantam. Hari ini, ketika Sumatera menangis, air bah menyapu desa, keluarga kehilangan rumah, anak-anak bergetar ketakutan, Tuhan sedang bertanya sesuatu kepada bangsa ini. Apakah engkau masih mengasihi aku di tengah air mata? Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu diulang 3 kali, bukan karena Yesus lupa jawabannya, tetapi karena kasih selalu diuji pada titik terendah seseorang. Petrus baru saja gagal, Petrus baru saja menyangkal, Petrus baru saja jatuh, tetapi justru di tempat paling gelap itulah Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini, bangsa kita pun berada di titik gelap. Banjir bandang menghancurkan rumah, jembatan runtuh, ratusan kilometer wilayah terendam, ribuan orang kehilangan semuanya. Bahkan air minum pun tidak ada, mereka minum air banjir dengan bubuk teh agar tidak bau. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan tidak bertanya, apakah engkau bahagia? Apakah engkau nyaman? Apakah engkau mengerti alasan semuanya? Tidak, Ia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bencana bukan sekadar fenomena alam. Terkadang bencana memperlihatkan apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Ketika air naik, bukan hanya rumah yang roboh, tetapi topeng manusia ikut roboh. Ada yang tetap bersyukur, ada yang marah kepada Tuhan, ada yang bertanya, mengapa saya? Ada yang tetap bersujud meski tidak punya apa-apa. Ada yang kehilangan iman lebih cepat dari air yang menghanyutkan rumah. Dan di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah saya mengasihi Tuhan karena berkat-Nya, atau karena Dia adalah Tuhan? Semua orang bisa berkata, saya mengasihi Tuhan sampai badai datang. Banjir bandang mengajarkan kita beberapa hal. 1. Kasih kepada Tuhan bukan perasaan, tetapi keputusan. Perasaan bisa hilang, rumah bisa hanyut, tetapi keputusan tetap bersandar pada Tuhan. Itulah kasih. 2. Kasih kepada Tuhan terlihat dari bagaimana kita merespons bencana. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, hati kita tidak mungkin diam melihat sesama menderita. Kasih kepada Tuhan bergerak, memberi, menolong, menguatkan, mengangkat. 3. Kasih kepada Tuhan terlihat saat kita tetap percaya meski tidak mengerti apa yang terjadi. Ayub berkata, sekalipun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Ini bukan iman kecil. Ini iman yang teruji oleh kehilangan, oleh duka, oleh puing-puing hidup. Saudara, apakah bencana ini adalah teguran? Saya tidak mengatakan Tuhan mengirim banjir, tetapi Alkitab jelas berkata, Tuhan dapat memakai peristiwa untuk berbicara. Kadang Tuhan memakai badai untuk menghancurkan berhala-berhala yang diam-diam kita peluk. Berhala kenyamanan, berhala uang, berhala rasa aman manusia, berhala hati yang semakin jauh dari Tuhan, berhala dosa yang dianggap normal. Kadang Tuhan bukan menghancurkan kita,
tetapi menghancurkan hal-hal yang menghancurkan kita. Banjir bandang mengingatkan kita bahwa dunia ini rapuh, bahwa hidup ini sementara, bahwa manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Bayangkan ini, di tengah puing rumah, seorang ibu duduk sambil menangis. Anak-anak lapar, baju pun habis, sementara langit masih gelap. Dan Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu tampaknya kejam, tetapi sebenarnya itu adalah tali yang mengangkat manusia keluar dari keputusasaan. Karena selama kita masih mengasihi Tuhan, kita belum kalah. Selama kita masih mengasihi Tuhan, kita masih punya harapan. Selama kita masih mengasihi Tuhan, kita tidak ditelan keadaan. Bagaimana mengasihi Tuhan di tengah duka? 1. Dengan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Iman bukan berarti tidak menangis. Iman berarti tetap memegang Tuhan sambil menangis. 2. Dengan menjadi jawaban bagi doa orang lain. Ketika kita menolong korban bencana, kita sedang berkata kepada Tuhan, "Aku mengasihi Engkau melalui saudara-saudaraku yang menderita." 3. Dengan menemukan kembali arti hidup, banjir menghapus banyak hal, tetapi juga membuka mata bahwa yang paling penting bukan rumah, bukan harta, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan tidak bertanya, seberapa besar banjir itu, seberapa besar kerugianmu, seberapa hancur hidupmu. Tuhan bertanya satu hal, apakah engkau mengasihi aku? Karena selama kasih itu masih ada, Tuhan bisa membangun kembali, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa membuka jalan di tengah lumpur, Tuhan bisa menyembuhkan hati yang runtuh. Kasih kita kepada Tuhan adalah fondasi yang tidak bisa dihanyutkan air apapun. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita melihat Sumatera ditelan banjir bandang, ketika tanah bergeser, ketika sungai-sungai menerjang seperti binatang buas, ketika ribuan keluarga berteriak meminta tolong, ketika langit seolah menutup pintunya, justru di tengah gemuruh itulah Tuhan mengarahkan satu pertanyaan yang begitu sederhana, namun sanggup mengguncang seluruh fondasi hidup manusia. Apakah hari ini engkau masih mengasihi aku? Pertanyaan itu tidak datang ketika hidup nyaman, tidak datang ketika doa dijawab, tidak datang ketika berkat mengalir. Pertanyaan itu datang ketika air bah naik, ketika doa terasa tidak didengar, ketika keyakinan mulai retak, ketika hati bertanya, "Di mana engkau Tuhan?" Dan justru di momen paling rapuh itulah Tuhan meletakkan tangannya pada hati kita dan berkata, "Bukan keadaanmu yang sedang aku nilai, tetapi kasihmu kepadaku." Karena kasih kepada Tuhan bukanlah kasih yang lahir dari kenyamanan, tetapi kasih yang tetap menyala ketika hidup padam. Kasih yang memilih Tuhan meski dunia menawarkan 1000 alasan untuk pergi. Kasih yang tetap setia meski semua hal yang kita bangun roboh dalam semalam. Kasih yang berkata, "Tuhan, Engkau cukup," meski tidak ada satu pun yang tersisa. Saudara, kita sedang hidup di masa ketika bumi bergoncang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Banjir bandang tidak hanya menguji kekuatan tanggul, tetapi kekuatan hati manusia. Banjir menghancurkan rumah, tetapi pertanyaan Tuhan menghancurkan kesombongan manusia. Banjir merobohkan bangunan, tetapi pertanyaan Tuhan merobohkan kedangkalan iman. Dan ketika air bah menyapu Sumatera, ketika orang berlari sambil membawa anak mereka, ketika ratusan desa gelap gulita, ketika tangis menggantikan tawa, di balik suara air yang menderu, Tuhan berbisik kepada hati kita, "Apakah engkau masih mengasihi aku?"
ketika semua yang engkau cintai hilang? Ini bukan pertanyaan untuk melemahkan kita. Ini bukan pertanyaan untuk menghakimi kita. Ini adalah pertanyaan yang memurnikan kita. Api tidak memurnikan emas ketika emas masih kotor. Air bah tidak memurnikan manusia ketika manusia masih sombong. Tetapi badai membawa manusia kembali ke posisi terendah, berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang menyalahkan Tuhan ketika bencana datang, tetapi hanya sedikit yang bertanya, "Tuhan, apakah Engkau sedang memanggil aku kembali?" Karena banjir bandang tidak hanya mengungkap kelemahan alam, tetapi juga kedalaman hati manusia. Di tengah air bah terlihat siapa yang membangun hidupnya di atas pasir dan siapa yang membangun hidupnya di atas batu karang, yaitu Kristus. Air dapat menghanyutkan banyak hal, rumah, kendaraan, sawah, jembatan, harta, bahkan masa depan seseorang. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dihanyutkan oleh banjir apapun, kasih kita kepada Tuhan. Jika kasih itu benar, jika kasih itu murni, jika kasih itu lahir dari penyerahan diri, maka tidak ada air, tidak ada badai, tidak ada bencana yang sanggup menenggelamkan iman kita. Justru di tengah air mata, di tengah tanah yang retak, di tengah langit yang gelap, kasih kepada Tuhan menjadi terang yang memecah kegelapan. Dan dunia akan tahu bahwa ada umat Tuhan yang tetap berdiri, bahkan ketika segala sesuatu runtuh. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu bukan hanya pertanyaan kepada satu orang. Itu adalah pertanyaan kepada generasi, pertanyaan kepada gereja, pertanyaan kepada bangsa, pertanyaan kepada seluruh umat manusia yang hari ini hidup di tengah guncangan bumi. Karena tanda-tanda zaman sedang berbicara lebih keras dari suara manusia. Banjir bandang di Sumatera bukan sekadar perubahan cuaca. Ini bukan sekadar faktor alam. Ini bukan sekadar curah hujan yang ekstrim. Ada suara Tuhan di balik air bah. Ada panggilan, ada peringatan, ada tangan Tuhan yang sedang menggugah hati manusia yang mulai tertidur. Saudara, kita hidup di masa ketika dunia menjadi semakin keras, tetapi hati manusia semakin lembek. Bencana demi bencana datang, tetapi manusia semakin kebal rohani. Air bah semakin tinggi, tetapi kerohanian semakin dangkal. Dan Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku? Atau engkau hanya mengasihi berkat-Ku?" Karena ketika berkat hilang, terlihat siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika kenyamanan dirampas, terlihat siapa yang berdiri di atas iman sejati dan siapa yang hanya berdiri di atas tradisi. Ketika hidup dihantam, iman palsu runtuh, tetapi iman sejati justru menyala semakin kuat. Banjir bisa menjatuhkan pohon besar, tetapi tidak bisa menjatuhkan pohon yang berakar dalam. Demikian juga iman kita.
Jika iman kita dangkal, air kehidupan dapat merobohkannya. Tetapi jika iman kita tertanam dalam kasih kepada Tuhan, bahkan air bah Sumatera tidak akan dapat menenggelamkannya. Saudara, ada suara profetis yang bergema di balik bencana ini. Kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat, karena kita hidup di masa ketika gereja penuh tetapi hati kosong. Banyak yang bernyanyi tentang Tuhan, tetapi sedikit yang hidup untuk Tuhan. Banyak yang meminta pertolongan Tuhan, tetapi sedikit yang mengejar wajah Tuhan. Banyak yang mencari mukjizat, tetapi sedikit yang mencari Sang Pemberi mukjizat. Banjir bandang membuka mata kita. Apa yang kita anggap kuat, ternyata rapuh. Apa yang kita anggap aman, ternyata bisa hilang dalam sekejap. Apa yang kita banggakan, ternyata tidak bisa menyelamatkan. Dan Tuhan bertanya, "Jika semua ini kuambil, apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku ketika doa terasa kosong, pengharapanmu redup, masa depanmu kabur, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang tersisa kecuali air mata?" Karena kasih sejati bukan dibuktikan saat tangan kita penuh, tetapi ketika tangan kita kosong, namun kita tetap mengangkatnya kepada Tuhan. Kasih sejati bukan dibuktikan saat langit cerah, tetapi saat badai menutupi matahari, dan kita tetap berkata, "Engkaulah terangku." Kasih sejati bukan dibuktikan ketika kita kuat, tetapi ketika kita lemah, jatuh, tersungkur, dan tetap berlari kembali kepada Tuhan. Saudara, Sumatera mungkin tenggelam oleh banjir, tetapi jangan biarkan jiwa kita tenggelam oleh ketidakpercayaan. Rumah mungkin hanyut, tetapi jangan biarkan iman kita hanyut. Jembatan mungkin runtuh, tetapi jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan retak. Karena satu-satunya hal yang akan menyelamatkan kita bukanlah ketinggian tanggul, bukanlah kekuatan manusia, tetapi kedalaman kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali berbisik kepada hati kita hari ini, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala yang engkau miliki?" Jika jawabannya, "Ya Tuhan," maka tidak ada badai yang bisa menenggelamkanmu. Saudara, ada satu kebenaran yang sering dilupakan manusia. Tuhan berbicara bukan hanya melalui suara lembut, tetapi juga melalui goncangan. Ketika manusia tidak mendengar suara Tuhan dalam ketenangan, Tuhan terkadang berbicara dalam badai. Ketika manusia tidak lagi peka terhadap firman, Tuhan kadang berbicara melalui peristiwa yang mengguncang rasa aman manusia. Dan ketika air bah menenggelamkan Sumatera, itu bukan hanya gejala cuaca, itu panggilan rohani. Inilah suara Tuhan yang terdengar di balik gemuruh air. "Bangunlah umatku, karena engkau terlalu lama tertidur." Bangsa ini tertidur dalam kenyamanan, tertidur dalam rutinitas, tertidur dalam dosa yang dianggap biasa, tertidur dalam kesibukan yang membungkam suara Tuhan. Dan tiba-tiba, air datang seperti peringatan yang tidak bisa diabaikan. Seolah Tuhan berkata, "Lihatlah betapa rapuhnya hidup manusia. Lihatlah betapa cepatnya segala sesuatu bisa hilang. Lihatlah bahwa tanpa aku, engkau tidak dapat bertahan." Bukan Tuhan yang menghancurkan, tetapi Tuhan memakai peristiwa ini untuk menggugah generasi yang mulai jauh darinya. Saudara, ada hal-hal yang hanya bisa kita pahami ketika kita melihat dari perspektif Tuhan. Banjir menghancurkan banyak hal di Sumatera, tetapi Tuhan berkata, "Aku tidak sedang menghancurkanmu, aku sedang membangunkanmu." Rumah dihancurkan, tetapi hati dibangun ulang. Harta hilang, tetapi kesadaran rohani dipulihkan. Jembatan runtuh, tetapi hubungan dengan Tuhan diperbaiki.
Kadang Tuhan harus mengizinkan dunia kita runtuh, supaya kita menyadari bahwa kita telah membangun hidup di atas pondasi yang salah. Kadang Tuhan mengizinkan air menenggelamkan tanah, agar iman yang tenggelam bangkit kembali ke permukaan. Kadang Tuhan mengizinkan teriakan manusia, agar kita kembali mencari suaranya. Dan inilah suara Tuhan bagi bangsa ini. Kembalilah kepadaku, sebelum segala yang lain lenyap. Saudara, jika kita membaca Alkitab, setiap kali bangsa Tuhan menjauh dari Dia, ada 3 tanda yang mendahului pemulihan. Tanah bergoncang, air naik dan membanjiri, hati manusia dilembutkan melalui penderitaan. Dan lihatlah, Sumatera mengalami semua itu. Tanah longsor sungai, meluap desa-desa tenggelam. Orang-orang menangis memanggil nama Tuhan. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini momen di mana Tuhan berkata, "Aku mengetuk pintu hatimu melalui peristiwa ini. Jangan biarkan suaraku tenggelam oleh kepanikan." Bangsa ini sedang dipanggil untuk kembali ke tempat yang seharusnya, di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Saudara, air banjir mungkin merenggut banyak hal, tetapi ada satu hal yang banjir tidak bisa sentuh: hadiran Tuhan. Banjir bisa menghanyutkan rumah, tanah, ternak, harta, masa depan manusia. Tetapi banjir tidak bisa menghanyutkan kasih Tuhan. Banjir tidak bisa menghanyutkan janjinya. Banjir tidak bisa menghapus rencananya. Banjir tidak bisa menenggelamkan umat yang berseru kepadanya. Dan Tuhan berkata, "Aku ada di tengah air bah itu. Aku melihat setiap air mata. Aku mendengar setiap jeritan. Aku memeluk setiap hati yang hancur." Saat manusia memanggil Allah dalam kepanikan, Allah memanggil manusia dalam kasih yang tidak berubah. Bangsa ini boleh roboh, tetapi Tuhan berkata, "Aku akan membangunkan engkau kembali." Rumah boleh hancur, tetapi Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan hatimu terlebih dahulu." Air boleh naik, tetapi Tuhan berkata, "Kasihku lebih tinggi dari air bah manapun." Sumatera mungkin menangis hari ini, tetapi Tuhan berkata, "Aku sedang menyiapkan kebangkitan rohani yang jauh lebih besar daripada banjir itu sendiri." Mari kita berdoa syafaat untuk Sumatera. Tuhan, di hadapan-Mu hari ini kami berdiri sebagai bangsa yang terluka, sebagai keluarga yang kehilangan, sebagai umat yang berteriak meminta pertolongan-Mu. Kami datang bukan sebagai orang kuat, tetapi sebagai orang yang hancur. Kami datang bukan sebagai orang yang tahu segalanya, tetapi sebagai orang yang tidak mengerti apapun tanpa Engkau. Ya Tuhan, Tuhan lihatlah Sumatera. Lihatlah Aceh, Langkat, Padang, Tamiang, Sibolga, desa-desa yang tenggelam, rumah-rumah yang hilang, anak-anak yang ketakutan, orang tua yang kelelahan, ibu-ibu yang memeluk anaknya di tengah suara deru air yang menghancurkan. Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami memanggil nama-Mu hari ini. Bapa, jamahlah Sumatera. Jamahlah setiap hati yang trauma. Jamahlah setiap keluarga yang berduka. Jamahlah setiap orang yang kehilangan segalanya. Biarkan di tengah tanah yang basah, tumbuh iman yang baru. Biarkan di tengah air mata, lahir harapan yang tidak bisa dipadamkan dunia. Pulihkanlah sungai-sungai yang meluap. Pulihkanlah tanah yang retak. Pulihkanlah langit yang gelap. Pulihkanlah kota-kota yang hancur. Tetapi lebih dari semuanya Tuhan, pulihkanlah hati bangsa kami. Pulihkan generasi yang hilang dalam kesibukan. Pulihkan jiwa-jiwa yang menjauh dari-Mu. Pulihkan keluarga yang kehilangan arah. Pulihkan gereja yang kehilangan suara kenabian. Bawa kami kembali kepadamu, Tuhan. Bawa kami kembali ke hadirat-Mu. Bawa kami kembali ke kasih yang mula-mula. Tuhan, kami percaya
Banjir ini bukan hanya tragedi, tetapi panggilan kebangkitan. Di tempat air naik, biarkan hadirat-Mu turun. Di tempat rumah runtuh, biarkan hati dibangun kembali. Di tempat air bah menerjang, biarkan firman-Mu mengalir lebih kuat. Kami berdoa bagi bangsa ini, lindungi pulau-pulau kami, lindungi keluarga kami, lindungi generasi muda kami, lindungi gereja-gereja-Mu. Tuhan, cabutlah hati batu dari bangsa ini, gantikan dengan hati daging, hancurkan kesombongan, bangun kerendahan hati, hancurkan egoisme, bangun belas kasihan, hancurkan rasa puas diri, bangkitkan kerinduan akan Tuhan. Indonesia bukan milik bencana, Indonesia bukan milik badai, Indonesia bukan milik kegelapan, Indonesia milik Tuhan. Dan Indonesia akan berdiri karena tangan Tuhan menopangnya. Dan Tuhan, kami tidak hanya berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk diri kami sendiri. Jika hati kami jauh dari-Mu, bawalah kami kembali. Jika iman kami melemah, kuatkanlah kami. Jika kasih kami padam, nyalakan kembali api itu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjawab pertanyaan-Mu. Apakah Engkau mengasihi aku? Dan kami berkata, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau, lebih dari berkat-Mu, lebih dari kenyamanan kami, lebih dari dunia ini. Kami mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak jauh. Engkau ada di tengah banjir, Engkau ada di tengah duka, Engkau ada di tengah kehilangan. Dan Engkau berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kami percaya Sumatera akan pulih. Bangsa ini akan bangkit, dan hati kami akan kembali menyala dengan kasih yang tidak bisa dipadamkan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong dalam badai, Sang Pengangkat dari lumpur, Sang Raja yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia.
Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.